Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ahzan nabil karim. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibri wal ijabarut. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan karunia limpahan rahmah dan hidayahnya serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, segala perintahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabil akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imaminullah ruhul azoma mursidil fil Islam yang telah bersusah payah menjalankan riyadhah wal mujahadahnya kepada Allah agar mendapatkan syafaat dari Allah untuk menyelamatkan umatnya, mendapatkan sebuah ilmu dalam menjalankan perintah Allah dengan ilmu pengetahuannya. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi di dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita untuk belajar, mendalami dan memahami lebih dalam lagi segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah guna mendapatkan sebuah nilai dan derajat di mata Allah, mendapatkan hak mabrur, hak mustajab, haknya afdol dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Para hadirin jamaah, pada tayangan yang kesempatan ini saya akan mengajak kepada kita semua mengenali sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan ibadah kepada Allah, wabil khusus dalam masa tafakur, takharub, tadzakur. Apa itu? Kita akan membuka rahasia demi kebaikan dan kemaslahatan sebuah ibadah kepada Allah, yaitu tentang menggali makom yang dikatakan batin. Para hadirin, para jemaah, kata-kata batin bukanlah suatu kata yang asing di telinga umat Islam, apalagi daripada pengamal-pengamal yang lagi mengadakan iktikaf kepada Allah, yang sedang mengamalkan segala amanah-amanah Allah. Perlulah diketahui kebenaran sebuah amalan itu terjadinya kontak batin dengan Allah. Bagaimana yang dikatakan batin? Yang menjadi hubungan baitullah, menjadi hubungan batin dengan Allah. Jangan kita hanya bisa menyebut batin, sementara gejolak batin yang dari Allah itu sendiri kita tidak tahu. Apakah ciri-ciri khas dari wujud batin dalam diri? Nah, di sini kita akan menggali. Kalau orang atau kita selaku umat Allah tidak tahu makom batin di dalam diri,
dan apa kodrat batin itu sebetulnya, itu sangat suatu kedustaan kalau dia mengatakan ada rasa yang dialami di saat tafakur kepada Allah. Batin dalam harfiah dan di hijaiyah, kalau kita lihat pertanda yang dilihatkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu bernamakan bara'al. Bara' itu adalah pemisah pandangan sesuatu kepada Allah. Pemisah sesuatu pandangan kepada Allah. Dia tutup Allah. Tetapi kita harus tahu dulu makom batin ini, kodrat batin ini apa. Allah bilangkan man lam yazud fa'alam yarib. Orang merasakan niscaya akan tahu. Kenapa titik satu itu ada di bawah ba? Padahal ba itu bara'ah atau dikatakan mubarakah. Mubarakah itu adalah alam batin yang hidup dinamakan jasad, sifat batin yang bisa membantu kepada sesama melalui jalan Allah. Sementara bara'ah itu adalah sifat melindungi dari pandangan semua makhluk terhadap Allah. Nah, disinilah batin ini sangat rahasia sekali. Makanya batin ini berasal dari kata sir, rahasia, dan usir, yaitu yang dirahasiakan. Artinya, antara rasa dan rahasia ini, inilah kodrat batin yang sebenarnya, yaitu saripatinya dari zat Allah yang paling halus, yang hidup hayat, yang bisa mengantarkan firasat, yang bisa mengantarkan rasa, antara diri seseorang yang dengan ketuhanan yang mustahil bagi akal. Seperti kita mengenal kajian diri sifat yang tidak berdarah, tidak berurat, yang tidak boleh disebut zat dan nur. Nah, itu juga adalah sumber tempat batin itu duduk dan menyelimuti rahasia tersebut, sehingga tidak bisa dideteksi oleh apapun, oleh marifat siapapun, tidak bisa melihat diri sifat Allah. Tapi kalau sumber sir tadi, rasa yang rahasia, mengirim kepada seseorang pandangan dan hati, maka dia bisa menerjemahkan. Inilah yang dikatakan batin, yaitu saripatinya zatnya Allah yang sangat halus, yang bisa mengantarkan firasat, maksud firasat. Saking halusnya energi atau zat batin tadi, dia bisa mendatangkan firasat. Contoh, itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatmu, sesungguhnya firasat itu datang dari batinku sendiri. Itulah yang paling kita paham banget. Makanya hati-hati kalau kita mendapatkan sir usir, datangnya rasa dari rahasia disebut bara al-batin, yaitu energi atau zat yang paling halus, dan dia bisa memasuki akal, memasuki kodrat diri, memasuki kodrat kolbi, masuki kodratnya marhubah atau jantung. Ini adalah batinu. Yang dikatakan batin itu adalah al-batinu, batinnya Allah. Nah, kalau manusia memiliki suatu kekuatan batin, itu namanya batiniyah. Jadi wujud daripada sirnya Allah tadi, itu yang menerjemahkan apa yang kita dapatkan dalam masa tafakur. Contoh, saat bertafakur, kita melihat ada cahaya lewat. Nah, ini siapa yang menerjemahkan? Yang bisa. Tidak ada yang tahu satupun kecuali manusia itu sendiri, yaitu datangnya batin Allah, datangnya
Zat sir tadi memberitahukan kita sampai kita paham yang kita lihat itu wujudnya apa. Ada yang kita mengamalkan, tiba-tiba kita mendapatkan rasa yang bergetar. Terus kita bingung, dari mana datangnya bergetar. Nah, maka kita dalam mempertanyakan kepada Allah dengan jalan batin tadi, maka kita langsung dapat jawabannya. Kita tidak salah, kita tidak tersesat, karena kita langsung diberitahu oleh Allah. Ini wujudnya yang kamu lihat, seperti ini mewujudnya. Ini yang dikatakan bahasa batin. Tapi kita harus tahu, batinu al-batinu dalam 76, urutan 76 di Asma'ul Husna. Artinya 7 itu sifat, 6 itu alam. Bersifat Allah pada alamnya. Sifat Allah yang menuju alamnya. Sifat Allah yang tidak kelihatan. Menerjemahkan bahasa Allah dan bahasa manusia. Bahasa firasat, bahasa hati. Itu hanya batin yang bisa. Allah bersemayam di dalam diri kita. Kenapa tidak bisa kita lihat? Karena ada batin. Kita bernapas dan bernyawa. Kenapa kita tidak bisa lihat? Karena ada batin. Mana tubuh batin? Tubuh yang menyelimuti zat sir itu. Zat rahasia yang menyelimuti batang tubuh sifat Allah. Yang dikatakan sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu. Dibungkus oleh batin menjadi lahud atau rasa. Inilah yang masuk kepada jaringan tubuh zat dan nur yang ada di diri kita. Sehingga kita bisa tersambung kepada Allah. Itu yang dikatakan tubuh rahim. Tubuh rahim itu tubuh yang telah didatangi oleh sifat batin bagi Allah. Tubuh batin. Tubuh sir, sir yang rahasia. Sir usir, rasa dan rahasia. Jadi bagaimana kita menerjemahkan rasa datang kalau tidak dari rahasia Allah? Kebenaran itu adalah wujudnya Allah pada batin. Titik wujud pada ba. Setelah titik bersembunyi pada ba, hilang alif. Tidak ada kodrat, melainkan kodrat batin itu sendiri. Makanya alif itu tidak terlihat, karena dia diselimuti oleh batinnya Allah. Al-batinu. Jadi jemaah, cukup jelas. Hati-hati. Rasa, bayangan, bahasa yang datang dalam masa tafakur, kalau tidak dari batin Allah, tidak mungkin Allah menerjemahkan. Kalau kita merinding, oh di sampingmu ada hantu, ada jin, itu bukan bahasa Allah. Ada ruh yang datang, ruh para wali. Kalau sudah para wali nggak pakai ruh. Ini bukan bahasa batinnya Allah. Kalau bahasa batinnya Allah itu luas. Apabila dia memperlihatkan, berarti kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Tapi apabila kita merasakan yang betul-betul dari batin tadi, kita sudah merasakan yang belum pernah kita rasakan. Itu baru dari Allah. Tapi kalau yang lain, saya melihat ini, saya melihat diri sendiri. Itu ma'rifatul ruh, bukan batin. Itu gejolak. Itu adalah gejolak dari roh idofi di dirimu. Roh yang hayat kepada alam jasadmu. Bukan kaitannya dengan Allah. Kalau dengan Allah, mustahil bagi akal, wajib bagi akal. Itu baru dari Allah. Inilah batin. Supaya kita bisa menerjemahkan apa yang kita dapat. Jangan nanti ada iblis, ada jin, ada setan, ada malaikat mengaku Allah. Seperti kita diuji di sakaratul maut. 7 ujian. Mulai dari bentuk kita sampai ke mengaku Allah, semua bentuk datang. Tapi kalau batinmu hayat, batin Allah itu terpelihara dirimu, dan kamu bagian dari batin Allah, tidak satu pun yang bisa menipumu, karena sudah ada rasa dari Allah, yaitu batin. Rasa, rahasia berwujud menjadi batin saripati daripada zatnya Allah. Makanya Muhammad itu asal jadinya dari iradah, karena dikehendaki. Kenapa? Karena hubungan batin tadi. Asal dari muasal adalah itu dia, batinnya Allah itu. Jadi dalam hal ini, para jemaah dan hadirin sekalian, jangan mau diperbudak oleh makhluk dalam ibadahmu. Jangan mau diperbudak oleh
ruh yang tidak ada berkodrat mata Allah. Tidak mungkin ada kita zikrullah tapi yang datang jin. Allah itu bukan rumah kosong. Kalau memang kamu masuk dari pintunya, lenyapnya alif itu menjadi zat, lenyap zat menjadi sir, lenyap sir dalam batin. Duduk kamu di alam sukun batin yang kosong, mewujud kamu sebagai dia bagi Allah. Makhluk mana yang bisa dekat denganmu? Jangan mau dibohongi dan dihayalkan oleh setan. Sudah ada kode sir bara'ata ansirun. Sesungguhnya batin itu adalah ba yang tersirat, artinya adalah saripati dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih tahu apa yang kamu rasakan. Man lam yazud fa'alam yarib. Tapi yang datang ke zikirmu, dia tidak tahu apa yang kamu rasakan. Hati-hati para jemaah. Saya mengingatkan, tidak ada campur tangan kekuatan apapun di dalam tafakurmu kalau kamu memang sudah di dalam batinnya Allah, sudah didatangi oleh sirnya Allah, rahasia yang berwujud batin, yang menjadi, yang menuntun zikirmu, yang menuntun petunjuk semuanya, mulai dari wahyu, ilham, laduni, irhas. Itu tidak bisa dimasuki oleh makhluk lain. Makommu adalah batinu, duduk dalam sifat batiniah diri. Kita nyatakan dengan nyata. Satu pertanyaan, dari mana dasarnya alif pada bismillah tidak kelihatan? Bukan tidak ada. Membuktikan ada titik di bawah ba. Itu sudah bahasa tentang alif. Aku wujud pada batin. Berarti alif itu tidak perlu dicari, karena dia sudah ada dalam batin. Aku wujud pada batin. Jadi bagi yang mencari alif itu stres. Tidak ada alif bisa dicari. Alif wujud pada batin. Kalau sudah titik persembunyian, batin menyimpan, harus diri kita yang masuk mencari yang tersirat tadi. Begitu para jemaah. Akhirnya terjawab sudah. Itulah batin. Batin adalah, sekali lagi saya ulang sebelum saya tutup, adalah bara'a Allahu, bara'a barokahu, bara'a nafsahu. Jadi kalau batin menyimpan diri, menyimpan alam, dan berwujud sebagai diri, berwujud sebagai alam, itu batin. Contoh jasad kita. Kalau jasad kita ini, kalau kita sudah tahu makan mana tubuh rahim itu, tubuh rahim, sekarang rahim siapa yang bisa lihat? Tidak bisa. Nah, tubuh rahim itu adalah tubuh hakikat. Kalau dikatakan dalam ilmu qadar adalah tubuh lahu. Kalau tubuh lahu, kita hanya bisa mengaku tanpa melihat, tapi dengan batin semua terlihat, termasuk apapun. Makanya ada ainul basirah. Ainul basirah, ingat. Mata batinmu. Batin itu adalah mata. Batin itu kodrat yang melihat. Ain melihat. Ba adalah batin. Sir adalah rahasia. Roh itulah wujud. Jadi tidak ada yang bersembunyi dari mata batin. Ainul basirah. Maka jangan dibodoh-bodohi oleh amalan. Maka jadilah pengamal yang wujudnya kepada Allah. Pastikan zikirmu mengingat Allah. Begitu juga kalau kamu sudah berdiri dalam batin dalam solatmu, maka kamu bisa mengebatin Allah tanpa ruku dan sujud. Kalau kamu bermasalah dalam keadaan fisikmu, insya Allah permudah dirimu, permudah ibadahmu. Jangan mudahkan kamu, jangan memberikan kemudahan kepada kebodohan. Insya Allah. Baik para jemaah sekalian, mungkin sampai di sini saya bisa membantu untuk memperjelas ilmu-ilmu tauhid kepada Allah. Akhirul kalam, kalau memang harus dipertanyakan dan belajar, lihat di YouTube itu ada grup-grup yang sudah saya siapkan. Saya siapkan fasilitas untuk umat, untuk kebenaran Allah. Silakan bergabung dalam grupnya. Lihat di YouTube itu sudah ada nomor-nomor yang sudah ada grupnya. Daftarkan nomor, jangan takut, kurang jelas datang ke majelis saya. Tidak ada imanmu, datang. Tidak ada ilmumu, datang. Saya layani di majelis zikir saya. Insya Allah
baik para jemaah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.